Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke CDM, cerita dunia mahasiswa. Apapun ceritanya, ambil hikmahnya. Kali ini dengan konsep yang berbeda. Di luar, tidak di ruangan lagi. Biar gak sama kayak podcast, biar gak sama kayak 360. Hari ini saya akan membersamai ada narasumber yang akan saya wawancari, tapi tentunya saya gak akan sendirian. Ada juga, kali ini saya ditemani sama MC Kondang. Ini dia. Sulit ya berisingnya. Ayo naik dong. Nah, ini dia. Namanya bener ya? Iya. Nah, kenalin dulu. Temen udah agak asing dong sama aku ya gak sih? Betul sekali. Soalnya secara ya boleh ya. Walau. Kemarin kemana aja nih? Kemarin Aduh kemarin mati suri. Mati suri, gak apa-apa. Udah kayak timun. Dikri nih. Suri. Daripada kita lama-lama, mending kita Langsung go ya. Bersama langsung saya aja. Dikri, dan saya Cila. Cilik dan Lincah akan membersamai dengan mewawancarai salah satu narasumber dari tentunya rahasia. Terus aja ikutin kita. Sudah take 4 kali pemirsa, tapi teman-teman gak boleh khawatir, kita akan tetap profesional ya. Turunin dulu. Balik lagi ke CDM, cerita dunia Mahasiswa, apapun ceritanya. ambil hikmahnya. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah bertiga dengan narasumber kita. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu penonton yang ada di rumah. Semoga masih stay tune sama kita ya. Oke, kita langsung aja. Kita udah sama kakak siapa? Tadinya mau apa? Tapi salah. Kakak siapa nih? Apa? Oke, perkenalkan nama saya Wafa Lailatul Mi'rajiyah atau bisa dipanggil Wafael. Wafa. Wafa. Teh Wafa, halo. Ayo. Halo. Halo. Nah, gitu. Halo. Atau Teh Wafa. Atau L. Atau L. L. Wafa. Ya, L Wafa. Ya, pokoknya gitu. Coba gabungin L-nya. Wafa. Ketemu ternyata ya. Dan sebenarnya L itu dari Lailatul gitu loh. Lailatul, ya. Karena dulu emang sering banget ketemu yang namanya sama gini. Oh. Jadi kalau dipanggil kan Wafa kan semuanya nengok. Jadi ya udah deh Wafael gitu. Oh iya, berarti Inisiatif. di rumah waktu itu banyak banget yang namanya sama gitu. Di rumah mah enggak, di perantauannya Oh, gitu. di perantauan banyak. Oke. banyak. Oh, berarti ngomong perantauan berarti bukan orang asli Sukabumi ini. Bukan, iya. Bukan orang asli Sukabumi. Kalau boleh tahu nih kakak asli mana, terus ke sini mau ngapain? Ya. Wow, sangat menjudge sekali. Enggak apa-apa. Ngapain ke sini ya? Ke kota orang gitu. Udah 4 kali. Ya, 4 kali ya susah. Apa tadi tuh? Asli Orang mana? mana? Asli mana? Aku tuh asli Ciamis ya. Ciamis ya? Jauh lah lumayan dari sini. Betul Terus sekali dulu. iya, udah pernah ke Ciamis Kak? Saya itu nggak pernah ke Ciamis, cuman kalau lihat di Gmail terjengkal. Jengkal. Aslinya Iya emang Jauh, dekat. jauh. Iya emang dekat sih. Kalau di Google Map. Iya. Terus ngapain di sini? Ngapain ya? Kayak cari-cari aja gitu. Cari-cari apa yang harus dicari. Cari-cari apa yang dicari. Wow, sangat simpel sekali ya mencari apa yang dicari. Padahal di Google bisa. Iya. Gak usah ke Sukabumi ya. Nah, berarti kan ini jauh kan tuh dari Ciamis ke Sukabumi. Berarti ada yang ingin dikejar dong tentunya. Gak mungkin cuma-cuma kan datang ke Sukabumi. Apa sih yang kakak kejar tuh ke sini? Maksudnya tujuannya ada di Sukabumi gitu? Sebenarnya tujuan asalnya bukan sini, tapi ternyata di dalam perjalanan gitu kan, ternyata emang Sukabumi itu cocok dengan progres ataupun dengan goals yang aku mau gitu. Oh, oke. Jadi kebetulan KKL ini telah melakukan perjalanan ke barat. Ya, tapi ya itu tentunya. Kadang kita kalau misalkan tujuannya di mana, tapi dalam perjalanan kita sering nemuin hal-hal yang kadang menarik. Jadi ini nggak ada tuh di to-do list kita, tapi tiba-tiba ada, ya udahlah kita ambil aja. kita jalanin aja. Sesuai dengan tema kita CDM, apapun ceritanya. Ambil. Alhamdulillah masuk ya. Nice. Oke. Ini berarti bagus sekali gitu. Oke, sekarang kita lanjut nih ya. Terus kalau boleh tahu nih, kakak di Sukabumi itu ambil jurusan apa sih? Terus kenapa ambil jurusan itu? Emangnya di kota kakak gak ada? Gimana? Oh gitu. Ambil jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Sebelumnya emang apa ya? Dari aliyah itu emang udah, sebenarnya kalau aliyah itu kan keagamaan sama bahasa ya. Iya. Aliyahnya emang basicnya keagamaan sama bahasa, entah kenapa tiba-tiba itu kayak tertarik banget sama seni gitu. Nah, Oh, gitu. iya. Jadi
sebenarnya guru aku tuh yang kasih arahan gitu. Oh ya, jadi di mentoring sama gurunya karena memang mungkin basicnya nggak ada ke seni, tapi karena diarahin jadi minat mungkin ya. Iya. Ini nggak sengaja berarti akhirnya dapetin passion ini sekarang. Sebenarnya agak sengaja juga. Agak sengaja Agak juga. sengaja. Lebih baik kita ganti katanya menjadi memang bawaan. Ya? Iya. Oh gitu. Enggak, kayaknya karena diolah sih Kak. Oh karena dilatih. Gitu? Dia latih gitu kan. Terus guru aku tuh bilang coba sebelum ke Nusa Putra ini 1 tahun tuh emang di Sukabumi. Namanya itu di Lemka. Tahu? Lemka. Oh nggak tahu. Iya. Oh Anda tahu? Tahu. Untung Anda tahu ya. Saya tahu. Iya. Tahu. Nanti tambalin. Oke. Lemka itu lembaga kaligrafi Al-Qur'an gitu. Jadi di sana belajar seninya juga, kaligrafinya juga gitu. Oh jadi tetap ada unsur kesenian. Senian, emang. Meskipun memang dibaluti dengan unsur-unsur keagamaan. Iya. Nih yang ngomong-ngomong soal kaligrafi ya, aku denger-denger nih KL ini kemarin dapet juara 2. Ah, yang benar itu. Bener. Kalau dengar gosip. Enggak mau dulu. Kita tanyain aja langsung Iya, nih. iya. Tanyain aja langsung mumpung ada orangnya. Jadi jangan denger nih. Iya. Gimana? Emang bener KL dapat juara 2? Juara 2 apa tadi? Lomba kaligrafi. Lomba kaligrafi. Juara 2 sih belum pernah sih. Belum pernah. Tuh. Juara 1 Oh, berarti pernah. salah ya. Juara 1 pernah. Ternyata jangan denger-denger ya. Ya, denger. Sudah kebukti. Iya. Berarti nanti nggak akan bisa diambil hikmahnya. Tetap ambil hikmahnya. Itu aja. Nah berarti juara 1. Ya pernah juara 1. Kebetulan tuh 5 atau 4 perlombaan itu nggak pernah juara 2 sih. Jadi satu. Enggak, 1, 3 gitu. Oh 1-3 gitu. Ganjil. Berarti ada berapa piala atau berapa penghargaan yang udah ada di rumah? Kalau berapa itu kayaknya 4 kalau nggak salah sih. 4. Itu juara apa aja? Juara berapa aja dan apa aja? Kalau dulu awal pertama kali itu di kota Tasik. Tasik, di Tasik. Ya. Di Tasik itu dapat ketiga. Ketiga. Ya itu lomba pertama apa? kali ikutan lomba. Lomba apa Pertama tuh? kali itu lomba kaligrafi. Kaligrafi. Kontemporer. Jadi kontemporer. Ya? lebih ke lukis juga sih itu. Oh, oke. Yang kedua Yang kedua itu di Bogor. di Bogor. Iya. Tasik Bogor ya. Di Bogor sama sih semuanya rata-rata Kaligrafi. cabangnya kaligrafi Kaligrafi. kontemporer itu juga ketiga. Yang ketiga Yang ketiganya itu di Ciamis Di kota Ciamis. Oh, di sendiri kota gitu. asal, iya. Ya alhamdulillah dapat juara 1. juara 1, 3-1. Nah itu tingkat terus? kabupaten kota semua gitu. Oh, jadi se-Ciamisan, seper-Ciamisan gitu semua. Yang terakhir nih. Yang terakhir itu baru-baru ini baru angkat di Tadi. kota Tasik. Enggak juga sih. Minggu kemarin gitu, minggu kemarin. Di kota Tasik. Balik lagi ke Tasik, ke kota asal. Kemarin kota asal itu lomba. kemarin awal itu berarti Kabupaten Tasik. Nah, sekarang Kota Tasik. Oh, dulu tuh kabupaten. Sekarang kotanya. Iya. Nah, juara berapa? Itu ketiga. Ketiga. Alhamdulillah ya. Keren. Sudah banyak juara yang disabet sama TL ini berarti Iya. sudah tidak diragukan lagi Prestasinya. Ya. Prestasi, Ngomong skillnya soal gitu. prestasi nih. Betul sekali. Pasti agak sibuk kan ngebagi waktu antara prestasi, tugas dan lain-lain. Iya, karena kan kehidupan tidak selalu tentang lomba, karena Iya. sejatinya kehidupan adalah berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Iya, kebaikan. Itu masuk ya. Nah, ya kesibukan apa aja sih yang memang jadi kendala gitu dalam mengejar prestasi ini? Ya. Sebenarnya kalau realitanya emang agak pas semester awal itu agak-agak apa ya sering nggak peduli soal tugas sih sebenarnya. Nggak peduli sama tugas. Iya. Bukan hanya Anda. Iya itu juga. soalnya apa ya masih terlalu bukan egois juga sih kayak ambis ke lomba gitu. Jadi terus komunikasi sama dosennya juga kurang gitu. Maksudnya aku tuh kalau lomba nggak konsultasiin atau nggak cerita ke dosen gitu. Jadi tugas-tugas kadang ada yang nggak aku kerjain gitu. Iya, gitu. jadi mungkin lebih fokus terhadap satu aja dulu gitu ya, tanpa merhatiin kepentingan-kepentingan yang Ya, lain. tapi dibantu temen sih paling. Maksudnya diingetin gitu. Wah, gitu kamu udah ngerjain belum gitu kan. Kirain dijokiin. Itu juga salah satu kata halus dari joki, dibantuin. Iya, Cina. diingetin sih. Diingetin ya. Oh iya benar-benar ya. Itu kan berarti udah banyak banget prestasinya, udah banyak banget kegiatannya ya. Ada gak sih kendala-kendala yang selain yang tadi gitu untuk ngejalanin keduanya ini gitu? Selain harus kuliah, saya juga harus ngejar lomba-lomba atau prestasi gitu. Ada gak sih kendalanya? Kendalanya mungkin emang di manajemen waktu ya sama
Sebenarnya emang kalau dipikir-pikir hari ini kayak lebih ke komunikasi aja sih sama dosen. Soalnya emang sesulit apapun tugas dari dosen itu, kalau kita emang ada tujuan yang jelas gitu, kayak lomba gitu, pasti dosennya juga kayak mewajarin apa namanya Kak? Toleransi, kasih kita toleransi gitu soal tugas-tugasan gitu. Oh iya, berarti tapi ini selain dari itu ya, berarti ini jurusannya, apakah jurusan yang dipilih kan sekarang apa berarti? DKV ya, DKV. Ini udah ngerasa searah gak sih sama passionnya? Alhamdulillah sih, ya alhamdulillah, soalnya menentukan DKV itu udah hampir berapa tahun, 1,5 tahun gitu. 1,5 tahun untuk ngambil jurusan itu. Mengambil jurusan itu. Keren ya. Banyak Udah ada banget, persiapan. ada banget persiapan ini, packingnya banyak banget gitu sampai akhirnya berlabuh di Nusa Putra nih. Wah, hebat banget nih. Kira-kira nih kan ini jauh-jauh dari Ciamis terus ke Sukabumi, terus ini juga lombanya udah banyak di mana-mana. Kota, kabupaten. Kenapa harus milih Sukabumi gitu sebagai destinasi terakhir gitu? Kalau lo gimana? Kenapa ini? Kalau saya memang dekat rumah. Gitu. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi kenapa memilih kuliah di Sukabumi? Pertama, memang saya ngelihat potensi Nusa Putra. Nusa Putra. Nah, kenapa harus milih Nusa Putra? Kalau yang saya lihat adalah kampus ini di beberapa tahun ke depan itu bakal multikultur. Iya. Udah banyak banget kan sekarang kayak teman-teman dari luar negeri masuk. Kenapa enggak untuk kita diam di sini gitu? Meskipun dengan bayaran ataupun dengan suasana yang masih memang adaptasi, kenapa kita nggak milih aja, kita ikut berkembang, kita ikut berevolusi di sini gitu, jadi bagiannya deh gitu. Kalau saya ya, saya sama sih berarti, soalnya pas itu tuh emang pas hari terakhir buat kayak kuliah, tahun-tahun terakhir gelombang kuliah gitu loh. Iya, pendaftaran ya. Iya, itu tuh sempet masih bingung, soalnya dulu tuh mau di Surabaya, nah tapi pas itu tuh ada temen dia ngasih brosur Nusa Putra gitu. Nah, yang bikin aku tertarik itu soal yang multikultur itu, yang kayak ada nanti student exchange kayak gitu. Jadi kayak wah ini bagus nih Nusa Putra gitu kan, walaupun emang ada di kota yang kecil ketiga, termasuk kota yang kecil gitu, tapi ya menjanjikan juga sih kalau dilihat-lihat. Meskipun kecil, kota Sukabumi ini tidak kalah luar biasa karena memang jargonnya kota Sukabumi kota santri ya. Ngomong-ngomong santri nih, nggak ada hubungannya ya, tapi kan kalau santri kan ini berpendidikannya di agama ya. Kalau KKL ini pernah juga kan di ranah bukan maksudnya di pesantren. Nah, di pesantren pernah juga ya. Berarti mungkin ada kaitannya KKL ini dengan Sukabumi, Cila. Apakah dia tertarik melihat, wah kota santri, aku ingin ke sana untuk berkarya, seperti itu? Mungkin, penting kita tanya langsung aja. Kita tanya langsung aja gitu. Tapi sebelumnya udah tahu gak tentang Sukabumi itu sebelum beranjak di sini gitu? Sebenarnya waktu dulu sebelum ke Sukabumi gitu. Enggak sih, kayak cuma tahu ada lembaga pendidikan buat ngolah seni itu untuk 1 tahun itu. Itu dong sih. Selebihnya kayak baru tahu sekarang sih kayak pesona-pesona Sukabumi itu pesona. Kayak ada apa namanya yang jembatan panjang itu. Itu baru-baru sekarang. Itu gunung? Iya, itu gunung ataupun apa situ-situ yang lain. Banyak lah ya destinasi wisata nih. Nah, apakah setelah diem di Sukabumi ngerasa nyaman nggak? Lumayan. Dari 1 sampai 10? 7,5. 7,5. Mungkin berapa Cila berarti kurangnya? 2,5. 2,5-nya sebelaknya kurang lada. Cewek kan gitu. Oke nih, sekarang aku pengen balik lagi nih ke awal kamu kenapa suka banget sama seni gitu, selain diarahin sama guru ya. Dulu itu emang sering berada di komplek pendidikan ya, kayak pesantren ataupun asrama gitu. Nah, nggak tahu kenapa itu teman-teman aku tuh sering banget ngelibatin aku sama project-project tentang kesenian gitu. Kayak simpelnya kayak ngedekor acara weekly meeting kayak gitu. Dilibatkan. Nah, iya. Dan iya itu emang setiap
setiap ada kayak bikin papan buletin ataupun papan apa ya kayak mading gitulah, pasti nanti ya Wafael kamu gitu kan. Sebenarnya pas awal-awal tuh kayak mereka memanfaatin aku gitu loh. Iya negatif gitu kan, kenapa sih aku apa jadi babu mereka gitu kan. Nah tapi ternyata gitu, tapi ternyata emang ya baru sadar sekarang sih, ternyata emang itu juga salah satu kayak wasilah ataupun salah satu jalan pengantar gitu. Ternyata aku tuh emang ada di bakat ini. Mereka nyuruh aku juga karena emang basicnya mereka percaya kalau aku bisa ngelakuin itu gitu. Gitu sih. Berarti bisa diambil kesimpulannya, bisa ada di titik ini secara gak langsung karena tidak sadar sudah dimanfaatkan. Tapi dalam hal baik ya. Iya bisa jadi. Meskipun kita ngeluh, meskipun kita tahu kalau ini tuh kadang ngerugiin kita, tapi dengan cara optimis, dengan cara percaya bahwa akan ada jalan nantinya, ini buktinya kan sudah ada yang bisa mendobrak gitu. Meskipun awalnya cuma disuruh-suruh, meskipun awalnya cuma diajak-ajak, tapi nyatanya kan sekarang bisa menoreh prestasi yang lebih daripada saat itu kan gitu. Oke nih, sekarang aku masih kepo nih baik lagi soal goals, impian gitu. Nah, kalau boleh tahu cita-cita kamu dari kecil itu apa? Terus sekarang masih sama gak atau udah melenceng dikit ya? Banyak sih yang melenceng. Dulu tuh pernah waktu itu emang sering banget ini kan Kak, apa kalau mudik ini harus mudik gitu. Nah, banyak banget reporter kan. Nah, mungkin kayak jurnalis gitu kan. Sekarang saya off dari liputan mudik ya. Enggak, iya waktu dulu kayak masih SD gitu kan, sering banget. Jadi kan biasanya kita emang kalau Ramadan nonton bareng gitu loh. Nah, terus aku tiba-tiba berdiri di sebelah TV gitu kan, terus aku coba-coba gitu, terus kayak orang tua juga ayo gitu. Nah tapi terus habis itu ganti lagi pengen jadi pemadam kebakaran gitu. Kenapa gitu kan, keren aja gitu kan, bawa air gitu kan. Udah habis itu nggak tahu kenapa, nggak tahu harus ngapain gitu kan, nggak tahu apa impian selanjutnya gitu. Habis itu barulah kayak sebenarnya lebih ke apa ya, nyari-nyari dulu sebenarnya. Gimana sih, Kak? Jadi mencari jati diri. Iya itu tuh pas, maksudnya kita itu kadang ada satu titik nggak tahu kita harus ngapain gitu kan, nggak tahu cita-cita itu apa gitu. Iya kadang ada plot itu sih. Iya mungkin pasnya itu pas abis MTS itu aku emang nggak tahu harus ngapain, nggak tahu mau jadi apa gitu. Nah ya baru itu ngerantau ke Jawa Timur gitu kan, belajar bahasa dulu. Nah dulu sebenarnya emang tertariknya ke bahasa sih Kak. Bahasa apa tuh? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris spesifiknya. Oh berarti kampung Inggris ya? Iya. Ya bahasa Inggris gitu kan. Terus abis itu aliyahnya kebetulan 4 tahun gitu. Ya jadi ada namanya program MAK sih. Pengabdian mungkin. Bukan. Jadi emang kayak program unggulan gitu. Jadi 1 tahunnya itu buat persiapan bahasa. 3 tahunnya kita full bahasa Inggris. Awal masuk tuh tahun pertama di basic dulu bahasa, 3 tahun setelahnya itu benar-benar full sekolah gitu ya. Pembelajaran itu pakainya bahasa Inggris. Bahasa Inggris Arab. Inggris Arab. How are you? I'm fine, thank you. Wow, itu dia Inggris Arab ya. Oke. I'm fine too ya. Ini berarti banyak banget nih rintangan-rintangan fase-fase hidupnya dari mulai yang tadinya pengen jadi reporter, terus pemadam kebakaran. Tapi yang saya dengar adalah yang lucu tuh ini tadi, kenapa pengen jadi pemadam? Katanya lucu aja bawa air. Padahal yang bawa air bukan cuma pemadam, pegawai PDAM. Nggak tahu. Iya, perusahaan dalam air minum kan gitu. Tapi banyak banget ya pilihan-pilihannya sampai akhirnya ketemu di titik kosong di mana aku ragu sama diri aku nggak tahu mau jadi apa gitu ya. Kayaknya itu wajar-wajar aja ya sih Cil. Pernah gak sih Cila waktu pubertas dulu itu kayak ngeraguin diri sendiri gitu? Iya, bahkan gak sih akhir-akhir juga tetap masih ngeraguin diri sendiri. Tetap mang nyari apa yang dimau apa aku ya. Ya kamu Cila dong. Aku siapa aku gak tahu ya. Sampai sekarang aku belum tahu gitu. Belum tahu pengen jadi apa ya. Yang tentunya kita adalah reporter cerita dunia mahasiswa. Apapun ceritanya, ambil hikmahnya. Nah itu dia cita-cita Cila. Ambil hikmah ya. Kita lanjut lagi Cila ke obrol-obrol kita nanti. Oke nih, tadi aku dengar juga kan katanya, nggak bukan katanya, tadi dia bilang banyak banget nih pencapaiannya. Aku pengen tahu pencapaian yang paling berkesan sampai kamu nggak bisa lupain. Nah, yang nggak bisa dilupain. Iya, gitu. Bukan mantan ya.
Itu bukan pencapaian. Gak ada harus dilupain sih mantan mah. Ya, soalnya nggak ada. Pencapaian yang paling berkesan sih selama ini sejauh ini Sejauh maksudnya ini. itu yang Peksimida. Apa tuh? Pentas seni mahasiswa. Pentas kalau Peksimida itu pentas seni mahasiswa daerah, tapi ada yang versi Peksiminasnya, tapi Nasionalnya ada? Nasionalnya ada gitu. Itu sih yang paling berkesan. Soalnya gimana ya? Itu tuh sebenarnya pernah minder juga sih Kak. Minder karena masuk gitu. Enggak, mungkin minder karena kenapa aku harus jurusan putra gitu. Oh, Nah, iya. minder sama teman-teman yang lain yang ada di PTN yang keren gitu. Gitu. Tapi pas aku ikutan Peksimida dan itu tingkat kompetisinya itu tingkat se-Jawa Barat gitu. Itu termasuk ada anak ITB, UPI gitu kan, atau semuanya itu yang dulunya aku pengen ke sana, ternyata pas aku ikutan dan alhamdulillah bisa lolos kedua gitu. Yang pertama kan juara 1 ITB, yang kedua alhamdulillah aku, yang ketiga UPI gitu kan. Jadi kayak merasa aku nggak harus minder gitu. Maksudnya Nusa Putra juga memberikan sama kesempatan gitu. Jadi tergantung kitanya aja gitu. Bagaimana kita bisa manfaatin Bener banget. situasi kayak gitu. Sebenarnya banyak banget teman-teman yang salah paham cuma gara-gara almetnya beda warna, tempatnya beda, dan statusnya beda. Padahal yang nentuin nasib, yang nentuin power kita itu ya diri kita sendiri gitu. Bahkan kan nggak ada kendali dari orang lain untuk nentuin pilihan kita gitu. Intinya satu sebetulnya, kita ini bukan tokoh utama dalam kehidupan ini. Jadi kita bisa berperan jadi apapun dan siapapun kan. Apapun yang kita mau ya. Betul sekali. Jadi make it happy. Jadi bikinlah kehidupan ini, jalan-jalan masa remaja ini jadi senang-senang aja gitu. Jangan dipikirin lah ya. Kayak tadi kan berarti udah dari minder, udah ada pencapaian, bangga dong pastinya. Iya segitu, alhamdulillah sih bangga. Udah bangga banget kan bisa ada di peringkat yang menyaingi ITB dan juga UPI kan. Kapan lagi tentunya TL ini yang pernah merasakan. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang di rumah yang nonton juga bisa ngerasain apa yang dicapai oleh TL ini gitu. Oke nih, kayaknya ini pertanyaan terakhir dari aku sih. Wah, betul sekali. Kalau dari Kak Dikri aku nggak tahu ya. Kalau dari aku nih, saran sama pesan nih buat penonton CDM yang di rumah itu apa biar bisa mencapai kayak KL? Ini sama-sama yang aku kayak prinsip gitu. Jadi ada kata-kata gini, setiap detik adalah garis mula gitu. Kadang kita itu nanti aja tahun depan aku harus memulai semuanya gitu kan. Nanti pas tahun Januari ini aku akan memulai semuanya gitu, akan bangkit, akan apa gitu. Tapi aku pokoknya konsep diri aku sendiri tuh setiap detik adalah garis mula. Walaupun aku sekarang contoh mungkin aku lagi lubahan atau aku lagi apa gitu kan, terus aku ingat setiap detik adalah garis mula. Oh berarti aku tuh bisa memulai apa aja sekarang gitu kan. Jadi jangan menunda-nunda intinya. Kayak aku kepikiran aku pengen bikin karya lukisan kayak gini gitu, pikiran aja, habis itu ingat aku bisa mulai sekarang gitu. Jadi emang semuanya ini baru memula dari segera lakukan gitu. Jadi intinya lakuin sekarang juga ya, jangan di nanti-nanti. Just do it. Just do it. Berarti itu punya arti tersendiri ya moto tadi untuk kesan-kesan ataupun dari setiap perjalanannya KKL ini ya. Berarti tadi apa? Setiap detik adalah garis semula. Wah, gila banget. Berarti disiplinnya keras ya. Ya mungkin kan nggak ada waktu untuk malas-malasan, nggak ada waktu untuk ngosongin kegiatan. Tentunya dari setiap detik yang kita capai, dari setiap detik yang kita lewati itu harus ada kesannya masing-masing gitu kan. Tapi kita juga harus kayak menikmati gitu. Apalagi zaman kita sekarang itu kan banyak banget yang kena mental health kayak gitu kan. Bener. Nah aku tuh emang orangnya nggak terlalu disiplin juga sebenarnya. Tapi emang karena ada moto seperti itu, ya udah gitu. Nah terus usahain juga kayak kita itu menjalannya itu emang dengan senang hati gitu kan. Happy aja ya. Iya, dan alhamdulillah maksudnya setiap ada pencapaian yang aku dapat itu pasti aku bakal ngasih ke diri aku sendiri itu kayak self reward gitu. Oh iya, jadi ada apresiasi setelah diri soalnya, kita mencapai sesuatu. Ya, soalnya kalau kita kayak nungguin apresiasi dari orang lain itu kayak susah gitu kan. Ngarepin orang lain mah susah.
apalagi cuma di feed IG gitu kan. Mulai asli agak Pak. Kirain aku nggak bakal bisa konten lagi. Kenapa? Soalnya tadi ada. Ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang terjadi tadi kita juga diberikan perlindungan ya Allah, dan semoga musibah tadi itu ada gempa teman-teman ya. Mudah-mudahan tempat yang dibincang tadi dapat perlindungan juga dari Allah SWT. Itu gak disangka banget ya, lagi sulit tapi kita kena sedikit kerasa getaran ya. Tapi insya Allah karena tadi udah ini, kita insya Allah ini mudah-mudahan juga aman. Dan sekarang kita profesional lagi ya untuk menutup segmen atau sesi episode kali ini. Kita lanjut lagi mungkin ya. Lanjut lagi. Tadi kan impian terbesarnya udah dipaparkan juga. Nah, saya cuma pengen satu sebenarnya. Ada gak sih ketakutan sejauh ini? Ada gak sih ketakutan terbesar di hidup KKL ini? Ada gak? Ketakutan misal apa? Mungkin masa depan atau apapun ada gak? Untuk ketakutan sendiri, mungkin takut apa ya? Takut gempa kali? Enggak. Takut, gini. Ketakutan terbesar itu ketika saya terlalu ambis terhadap sesuatu gitu, nggak punya rem. Jadi terlalu katakanlah fanatik gitu, terlalu menyelam terlalu dalam ya terhadap sesuatu itu. Tapi selama ini apakah pernah ngerasain kayak gitu? Iya, pernah. Tapi alhamdulillah karena balik lagi kalau apapun yang aku jalanin gitu, alhamdulillah sering banget sharing sama guru-guru. Guru-guru itu bisa jadi dosen sekarang, bisa jadi guru-guru yang waktu itu masih di aliyah gitu. Jadi seperti dulu pengen banget pindah nih semester, pindah ke kampus lain. Dan itu agak lumayan terlalu ambisius menurut guru saya, karena kuliahnya itu di luar negeri. Ya, dan guru saya itu bukan ngerem, lebih ke menasihati untuk memperingati lah ya. Maksudnya tuh kamu bisa gapai itu, tapi kamu sekarang udah terjun di sini, udah nyelup di kampus sekarang gitu. Jadi jalanin aja dan ambil semua yang ada yang belum kamu dapat gitu. Soalnya kamu bisa aja ngerasa puas gini, padahal kamu itu belum punya apa-apa gitu. Oh iya. Jadi secara nggak langsung, kalau misalkan kita terlalu dalam atau terlalu dalam melakukan sesuatu itu, kadang kita lupa sama sekitar kan ya. Kadang juga kita lupa sama jati diri kita, dan itu juga bisa menyebabkan kita nggak tahu diri, Teh Cila. Nah, Kakak Cila, apakah pernah seperti itu mungkin? Sejauh ini kayaknya aku enggak ya. Soalnya aku sering berkaca. Berkaca. Oh iya, Kakak Cila ini sering introspeksi diri. Iya, betul. Sering berkaca ya? Iya. Oh, berarti apa jangan-jangan nggak pernah nyelam? Takut kedalaman ya? Takut laut. Takut laut. Ya. Iya, nggak apa-apa. Kok ini aja di Cigunung misalnya. Nyelam. Tapi memang seperti itu ya. Maksudnya kehidupan tuh, kita tuh meskipun umur 20 ya. Kakak umur berapa? Umur 20. 20 tahun? 20 exact. 20 ribu? Sekian. 20 juta tahun. 21? 20 window. 20 tentunya ya. Di 20 tahun itu memang masa-masanya lagi terombang-ambing sama masa depan, sama kegiatan hari ini, dan sama semua hal yang ada di sekitar kita. Omongan orang, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu juga menjadi permasalahan di kehidupan sehari-hari kita. Kadang juga itu yang bikin kita bimbang gitu. Gimana sih cara jalanin hidup, gimana sih cara pengen jadi orang sukses segala macam. Itu semua nggak boleh dimimpiin, tapi tentunya harus dijalankan. Just do it gitu. Oke, makasih banyak buat KKL yang udah mau kita tanya-tanya seputar kehidupan pribadi. Kerudungnya. Bukan dong. Kehidupannya ya, lika-likunya, kesenangannya, pencapaiannya, apapun. Tadi juga udah ngasih pesan-pesan ke sobat-sobat CDM yang di rumah. Dan sayang sekali teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Kita gak bisa lama-lama lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di CDM. Cerita Dunia Mahasiswa. Apapun ceritanya,
ambil hikmahnya. ambil hikmahnya. Nah gitu, memang harus di briefing ya. Iya, iya. Mudah-mudahan kita balik lagi kita ketemu lagi dengan format yang sama. Ada saya, ada Sila. nanti narsumnya ganti ya, bukan Iya. Teteh lagi. Kalau Teteh mau masuk jadi apa? Presenternya. Ayo gabung di UKMK Jurnalis. Ya. Jangan lupa nanti kita juga jadi tim acara di sana. Oh. Ya, betul. Masih banyak buat yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan juga follow. Ada YouTube-nya apa? Jurnalis nuansa, Instagramnya, jurnalis nuansa. follow IG, Jurnalis nuansa. kakaknya dong. Eh, Barangkali kan teman-teman juga pengen lihat nih karya-karyanya. Karya-karyanya, Oh, ya. gitu. Masterpiece-nya. Tuh. Wafael_art. ART. Wafael_art. Nah itu juga tadi ada portofolio dari narasumber kita, dan mungkin sekian dari saya Muhammad Dikri Abdillah. Dan saya Mersal Ripa. Saya Wafael. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Jumpa.